Dan di antara momen tersebut ya yang paling tak rasa mengecewakan sebenarnya sih ya dulu itu waktu masuk jurusan IPS sih sebenarnya di awal itu, malah di awal itu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Solihin. Usia saat ini 26 tahun. Pekerjaan bekerja di Think Indonesia sebagai mentor, kemudian usaha juga yaitu jualan online di @saira_hijab, jualan hijab maupun gamis. Hal apa yang paling kamu syukuri hingga saat ini? Hal yang paling disyukuri, alhamdulillah mendapatkan nikmat hidup sampai saat ini, bisa bertemu dengan banyak orang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu mensupport dan mendukung setiap kegiatan yang aku lakukan. Kamu pernah mendapatkan beasiswa penuh selama S1, itu gimana rasanya? Beasiswa ya, kalau ngomongin beasiswa waktu itu emang prosesnya panjang. Jadi ketika lulus SMA itu memang belum langsung dapat kuliah. Jadi nggak daftar langsung di satu kampus. Jadi memang awal mulanya daftar divisi terlebih dahulu waktu SMA. Kemudian ikut jalur undangan. Itu waktu itu 10 besar di SMA yang dipilih di kelas jurusan IPS. Dan prosesnya juga lumayan lama. Jadi waktu lulus itu jalur undangan tapi belum keterima. Waktu daftar di Universitas Brawijaya, kemudian ikut tes SBMPTN atau namanya SNMPTN ya mungkin ya, SNMPTN untuk tes tulis. Jadi waktu itu tes tulis, tesnya di Universitas Negeri Surabaya, namun pilihannya dulu tetap di Universitas Brawijaya waktu itu. Kemudian gagal juga. Terus setelah itu ikut tes SIMA UI. Waktu itu tesnya di SMA 2 Surabaya, tes SIMA UI, dan alhamdulillah gagal juga. Masih gagal. Jadi masih belum diberi kesempatan untuk diterima. Mungkin karena bidik misi merupakan beasiswa yang banyak juga peminatnya, namun kuotanya nggak banyak. Nah akhirnya waktu itu terakhir yaitu jalur mandiri. Jadi jalur mandiri merupakan jalur yang memang dibuka dari kampus masing-masing, bukan yang serentak seluruh Indonesia. Jadi memang di masing-masing kampus itu yang buka hanya kampus-kampus itu aja, dan seleksinya diselenggarakan di kampus masing-masing. Waktu itu saya memilih tes di Universitas Negeri Surabaya, masuk jalur mandiri Indonesia, kemudian jalur mandiri di UM. Pilihannya sama di jurusan pendidikan ekonomi. Kenapa saya memilih jurusan pendidikan ekonomi? Karena waktu itu yang terpikirkan oleh saya adalah minat dan kemampuan. Jadi saya merasa kemampuan saya itu berada di situ, bukan di jurusan yang murni. Jadi saya memilih pendidikan ekonomi dengan harapan kelak juga bisa ngajar juga, tapi juga bisa belajar terkait ekonominya, seperti itu. Jadi masih nyambung. Dan waktu pengumuman saya juga deg-degan juga, karena setiap kali buka pengumuman hasilnya juga tidak memuaskan. Jadi hasilnya tidak memuaskan, waktu pengumuman itu rada hopeless juga karena banyak nggak keterima. Dan waktu itu internet masih belum booming seperti sekarang. Jadi di tempat saya internet belum booming. Kalau pengen lihat pengumuman saya harus ke daerah kecamatan. Jadi saya harus cari warnet terlebih dahulu. Waktu itu saya daftar sama teman saya, jadi sepeda motoran, dan dia yang selalu sama saya bareng-bareng lah untuk tes dan lain sebagainya. Dia yang lihat pengumuman terlebih dahulu. Jadi dia yang lihat pengumuman karena daerahnya juga dia udah rumahnya ada internet. Dia lihat pengumuman duluan dan dia bilang dia nggak keterima. Nah aku juga waduh, aku keterima nggak ya, temanku nggak keterima. Kalau keterima, akhirnya waktu lihat pengumuman itu gue ya rada deg-degan.
Terus waktu tak lihat rada lama sedikit, tapi pas waktu kebuka, alhamdulillah, ternyata selamat Anda diterima di Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, waktu itu saya senang banget karena memang orang tua juga keadaan ekonominya juga nggak memungkinkan ketika saya harus kuliah yang tanpa beasiswa, jadi sangat berat sekali. Alhamdulillah dapat beasiswa di UNESA. Sama yang tes kedua itu yang saya di UM itu ternyata juga terima juga, tapi saya memilih UNESA karena memang jalannya juga nggak terlalu jauh dari Bojonegoro dan memang orang tua juga udah setuju untuk ke sana. Ya seperti itu. Pernah membangun bisnis di bidang fashion dan meraup omset 30 juta. Apa sih yang waktu itu kamu pikirkan? Bisnis soal usaha ini bisa dibilang apa ya, kalau yang pas 30 juta itu nanti tulus sih. Jadi awal memulai usaha juga karena termotivasi ingin punya uang. Jadi waktu itu merasa uang bidik misi ini untuk hidup di Surabaya cukup kurang juga menurut saya, karena waktu itu biaya kos itu udah sekitar 150.000 dan setiap tahun ada kenaikan. Jadi setiap tahun rata-rata naik 50.000 sampai 100.000. Jadi ketika awal memang saya sangat ngepres. Jadi awal kuliah sangat ngepres sekali, 600.000 untuk biaya hidup dan biaya makan. Jadi kos sama makan itu udah include semua, transportasi. Dan awal semester saya belum bawa sepeda motor, jadi masih jalan, nggak ada beban bensin. Kemudian di waktu itu juga saya masih belum punya yang namanya Android. Jadi waktu itu kan masih HP pada umumnya lah, zaman dulu lah ya, HP jadul. Itu belum ada Android, maksudnya saya belum pakai Android. Jadi pengeluaran belum banyak, namun dirasa pas waktu semester 3 itu udah mulai banyak sekali yang harus update terkait HP yang teman-teman juga udah Android. Kemudian upgrade juga, mulai pakai sepeda motor agar tahu daerah Surabaya. Nah ketika itu biaya kos naik, kemudian kebutuhan yang lain naik, saya pikir saya harus usaha. Dan yang awal saya mulai dulu usaha itu jualan jajanan pasar memang di kampus. Jadi dari situ keluarlah ide-ide bisnis yang lain. Nah salah satunya adalah usaha jualan hijab. Dan usaha jualan hijab ini pun juga datangnya malah ketika saya lolos PMB. Jadi waktu itu ada kompetisi bisnis, bikin proposal bisnis, kemudian saya sama teman-teman juga awalnya sendiri, kemudian diseleksi dan dikelompokkan yang lolos itu. Ide awalnya sih buat baju muslim, cuman waktu buat itu kok karena memang saya kurang ilmunya juga, nggak tahu gimana caranya juga, akhirnya penjualan baju muslim ini tidak terlalu laku. Idenya bagus namun tidak tereksekusi dengan baik dan tidak terjual banyak. Akhirnya saya putar otak gimana caranya modal ini tetap bisa saya gunakan untuk jualan. Nah akhirnya saya jualan hijab. Waktu awal-awal saya jualan itu di BJ Junction, Mall BJ Junction. Itu saya patungan 4 orang untuk nyewa 1 stand. Jadi 1 stand itu isinya 4 barang yang berbeda waktu itu. Nah, di situ cukup murah sewanya, sekitar 600.000 per bulan. Jadi 1 orang sekitar 150.000-an lah. Nah, awal-awal cukup meyakinkan. Tapi lama-kelamaan kok sepi, daerah itu kok lama-lama kok sepi, nggak ada pelanggan kayak gitu kan. Akhirnya bingung juga, ya Allah kok kayak gini ya ternyata jualannya, kok sepi gitu ya, nggak sesuai ekspektasi. Padahal udah jualan di mall, tapi kok nggak rame gitu kan. Akhirnya muter otak, kita sama teman-teman juga, aku sama teman-teman juga itu masih menunggu momen yang namanya momen Lebaran. Karena aku berpikir kalau momen Lebaran ini pasti, oh mungkin nih hijab pasti akan banyak yang beli nih kalau momen Lebaran nih.
pasti akan banyak beli gitu. Kalau tunggu-tunggu ya kan, menjelang momen lebaran kok di situ masih kok nggak rame-rame juga, kok masih sepi-sepi aja gitu kan. Akhirnya waduh gimana ini ya kalau kayak gini terus, nggak cuan ini kan. Akhirnya ada teman yang nawarin untuk buka stand di Royal. Nah waktu itu dikasih tahu lah biayanya untuk sewa stand sekitar 2 minggu waktu momen lebaran itu biayanya sekitar 11 juta. Itu udah termasuk pajak, jadi pajaknya 10%, jadi 10 juta pajaknya 1 juta sekitaran itu. Nah itu saya mau tahu lagi, waduh 11 juta punya nggak ya uang itu 11 juta ya. Dan di situ emang nggak ada uang 11 juta itu nggak ada. Nah saya patungan sama teman saya kan 11 juta dibagi 2 dia 5,5 juta. Terus 5,5 juta saya mikir lagi, 5,5 juta dari mana ini? Akhirnya saya nyoba untuk ajak salah satu teman juga gabung, dia juga jualan hijab juga. Saya ajak gabung untuk jualan di Royal tersebut. Jadi intinya saya dapat sewa nggak terlalu mahal banget, jadi 2.250.000 lah, 2.750.000. Kalau 5,5 juta dibagi 2. Nah dari situ kita ngitung habis itu. Jadi habis kita dapat sewa itu kita ngitung barang kita ini ada berapa sih. Karena waktu itu saya juga jualan di Bejansen juga, dan barang udah saya fokuskan di sana juga, karena di sana juga nyewa lagi untuk khusus event yang lebaran. Jadi waktu awal standnya di dalam, terus yang event ini ada yang di dekat eskalator, jadi lumayan ramai itu tempatnya. Nah akhirnya saya sama teman saya itu punya ide. Jadi teman saya ini ada kenalan di tempatnya itu untuk bisa membeli barangnya terlebih dahulu, namun uangnya ini belakangan. Namun barang yang sudah dibeli ini nggak boleh dikembalikan. Nah waktu itu dibeli sekitar harga 20 juta, tapi itu belum dibayar semua. Jadi karena memang uangnya ini pas untuk modal sewa sama modal jilbab kita yang kita akan pasang untuk di hari pertama, itu kita nyari lagi dan dapatlah itu harga 20 juta. Jadi di awal itu kita udah ada beban yang namanya beban 20 juta, sama kita ada istilahnya keinginan untuk balik modal di angka yang 5,5 juta itu. Jadi paling nggak udah sekitar 25,5 juta. Itu beban yang harus kita balik modalkan lah. Dan itu di situ nothing tulus ya. Jadi udah kayak waduh ternyata banyak juga ya. Dan waktu 2 minggu belum pernah jualan di Royal, dan Pak bisa ya. Akhirnya minta doa sama teman-teman, terutama juga doa orang tua. Jadi minta maaf sama teman-teman, minta maaf sama orang tua. Teman-teman waktu itu juga kaget juga, kamu kok berani nyewa di situ, harganya mahal gitu kan. Itu kayak uang kosmu berapa bulan gitu kan, harga segitu gitu kan. Waktu itu minta doa, minta maaf. Dan waktu itu aku juga nggak tahu loading itu gimana, harusnya gimana. Akhirnya ya tak bawa sendiri. Jadi waktu itu naik motor gitu kan, bawa barang-barang untuk jualan, bawa untuk standnya itu juga dada dibawa ke sana semua. Dan ditata paginya itu ternyata di hari pertama itu udah rame banget. Jadi waktu itu misal aku di BJ Junction itu dapat omset satu hari 100.000 sampai 200.000, itu di Royal bisa dapat omset 3 juta. Jadi benar-benar berkali-kali lipat. Di hari pertama itu 3 juta, dan aku langsung, wih 3 juta, wah ini kalau tiap hari bisa balik modal ini. Itu kan akhirnya sama temanku itu juga jaga gantian, jadi yang pagi siapa, kemudian ganti shift siapa, sampai aku di hari pertama itu timku atau teman-teman yang dari Junction itu juga datang ke situ, dan mereka kaget juga, wih rame rek sampai kewalahan gitu kan. Jadi sampai benar-benar nggak bisa
handle pembeli ya, saking ramenya juga. Hari kedua itu juga alhamdulillah ramai juga. Jadi peningkatan omsetnya dari 3 juta menjadi 4 juta. Kemudian di hari ketiga jadi 5 juta. Nah, pas momen lebarannya itu udah dapat omset sekitar 20 juta. Itu momen lebaran. Jadi pas sebelum lebaran itu aku sama temanku gantian libur cuma 1 hari, jadi pulang lebaran itu terus habis itu langsung balik. Jadi habis lebaran maaf-maafan sama orang tua, sholat beberapa, langsung balik lagi untuk jaga di besoknya. Nah temanku waktu itu nyempetin jaga setelah sholat id, dia jaga di siang hari kayak gitu. Ternyata ketika sudah selesai momen lebaran, memang penjualan ini langsung menurun drastis. Dari mulanya dari 3 juta, 4 juta, 5 juta langsung turun. Pas hari lebaran itu cuma sekitar 700.000, kemudian hari selanjutnya itu udah sekitar 1 juta kayak gitu. Jadi di total omsetnya pas sampai terakhir itu sekitar 30 juta. Nah untuk labanya sendiri mungkin kalau di total ya, jadi kayak barang-barang jilbab yang masih sisa, kemudian total dari laba dari penurunan omset itu ya sekitaran bersih masuk itu sekitar 5 juta. Tak bagi sama temanku waktu itu. Jadi 30 juta itu emang benar-benar tak potong yang 20 juta untuk bayar jilbab yang di awal itu, kemudian yang sisanya 10 juta ini aku bagi sama temanku, balikin awalnya itu modal awal yang 2.750.000, jadi kan 5,5 juta itu sudah dipisah dibagi 2. Nah sisanya tinggal sekitar 4,5 juta, itu untung kita masing-masing kita bagi 2 kayak gitu. Nah itu perasaannya seneng banget waktu itu, dan udah kayak kepikiran wah ini buka event lagi gitu kan. Sampai orang-orang di sana yang jual itu nggak nyangka loh, kok ramai banget ini jualan jilbab gitu kan, penjual-penjual yang lain. Tapi dari situ juga belajar, ternyata ketika kita jualan itu kita juga perlu mikirin yang namanya stok barang. Jadi kita jangan langsung menampilkan semua barang kita. Jadi karena dulu itu kesalahanku itu semua barang yang bagus itu pas tak display. Jadi misalkan kalau jilbab ada serian warnanya ya, jadi ada pilihan warna yang bagus, ada yang kurang diminati. Nah yang kurang diminati itu tetap display, yang bagus tetap display. Jadi misal yang bagus ini dulu yang paling laris misal warna hitam gitu ya. Warna hitam cepat keluarnya gitu. Nah ketika dia udah keluar langsung tak isi lagi kayak gitu. Nah akhirnya endingnya sisa-sisa tinggal warna hijau, warna orange kayak gitu. Itu yang kemarin diberitahu waktu jualan itu, tips-tips dari penjual yang lain lah gitu. Terus kamu mendapatkan beasiswa lagi tuh untuk S2, bahkan sampai ke luar negeri pertama kalinya, gimana rasanya? Beasiswa S2, wah. Beasiswa S2 itu tak dapat waktu tahun 2017. Jadi sebenarnya yang pengen daftar S2 itu temanku ceritanya. Nah, aku itu waktu itu memanfaatkan momen aku dapat nilai TOEFL ITP, kok pas daftar pertama itu langsung lulus. Nah, ceritanya 2016 ketika aku baru lulus, sekitar bulan Oktober itu aku sudah di bulan November kalau nggak salah, November. Di bulan November itu LPDP membuka beasiswa S2. Nah, kenapa aku daftar? Jadi aku merasa persyaratan yang aku punya itu sudah cukup. Tapi waktu itu aku belum tes yang namanya tes bahasa Inggris, yaitu tes TOEFL ITP. Nah, aku dapat info kalau temanku yang ini daftar, yang udah prepare lah, intinya dia udah prepare, itu gagal tes ITP. Terus beberapa bulan menjelang itu aku tanya, loh emang gimana sih persyaratannya kok sampai gagal di tes ITP gitu kan. Aku tanya, oh ternyata beberapa lumayan banyak persyaratannya dan kemudian harus tes TOEFL ITP. Waktu itu udah kerja juga, jadi mengelola perusahaan es krim. Kemudian di situ aku mikir, wah ini kapan belajarnya ini untuk tes TOEFL. Akhirnya di sela-sela kerja itu aku belajar lewat YouTube. Jadi
lihat-lihat video tutorial gimana cara ngerjain soal TOEFL. Nah, situ cukup terbantu karena diberikan tips and trik. Misal kita nggak tahu arti dari kosakata bahasa Inggris, tapi kita tahu ini jawabannya yang mana gitu kan. Jadi dulu waktu tes di awal itu yang tak pakai itu. Jadi kemampuan bahasa Inggrisku emang kurang sekali gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun aku belajar, terus di situ tes di UNESA, waktu tes di UNESA dan pengumumannya sekitar 1-2 minggu kalau nggak sampai 3 minggu lah, lumayan lama. Jadi tes sama pengumuman itu lumayan lama. Dan aku waktu nunggu pengumuman itu juga belum nyiapin berkas yang lainnya. Jadi ketika memang pengumuman itu memang lolos, nah itu baru nyiapin berkas yang lainnya. Dan waktu pengumuman aku lihat di Indonesia, aku lihat sendiri, alhamdulillah nilainya kok memenuhi. Jadi waktu itu standarnya itu minimal 400, dan nilaiku itu 423 kalau nggak salah. Alhamdulillah lolos ini. Nah kalau lolos akhirnya aku nyoba daftar, tanya sama temanku ini di dalam kok nilainya ngepres banget, nilainya 400 pas, kok pas gitu kan ya, pas ngepres banget itu kan. Akhirnya waktu itu aku langsung tanya ke dia gimana persyaratannya, dijelasin lumayan banyak, harus tes kesehatan di rumah sakit ini, tes bebas narkoba, minta surat rekomendasi, kemudian dari desa juga harus ada surat-surat juga yang harus dilampirkan. Akhirnya minta izin untuk ngurus semua berkas selesai. Di hari terakhir itu aku masih belum bikin esai. Jadi itu ada 3 esai yang harus dikumpulkan, dan hari terakhir aku masih belum bikin, dan minta ngajarin temenku juga gimana cara bikin esainya. Ada 3 esai itu aku bikin 1 hari itu sebelum pengumpulan. Jadi benar bikin itu, dan pengumpulannya memang pas di harinya itu baru submit untuk daftar kayak gitu. Nah waktu pengumuman, jadi ada sekitar 2 seleksi ya. Jadi yang pertama itu seleksi administratif, kemudian seleksi substansi namanya, substansi. Nah di seleksi administratif ini alhamdulillah berkas-berkasku diterima dan lolos, dan bisa lanjut ke seleksi substansi itu. Nah waktu seleksi substansi itu ada tiga seleksi, yaitu ada yang namanya wawancara, kemudian essay on the spot, yang terakhir ini LGD, Leaderless Group Discussion, LGD kalau nggak salah, LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi diskusi namun nggak ada leader atau yang paling dominan tuh, emang nggak bicara yang paling dominan. Jadi emang diskusi untuk benar-benar ngambil keputusan kayak gitu. Nah waktu itu di 3 tes itu yang paling ngerasa nggak bisa itu waktu wawancara. Karena waktu wawancara di awal aku nggak prepare, kalau wawancaranya pakai bahasa Inggris. Jadi ketika aku ngomong perkenalan diri, beberapa kalimat sudah di stop sama yang wawancara. Jadi my name Muhammad John Solihin, bla bla bla, stop. Saya sudah tahu kemampuan kamu, seperti itu. Jadi waktu itu saya, maka berhasil ini. Udah di stop dong. Nah akhirnya dari situ saya udah intinya nggak feeling ini bakal keterima, karena di wawancara saya udah nggak meyakinkan. Yang interviewnya ini juga udah menyetop saya, karena kemampuan bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi akhirnya waktu pengumuman itu, karena prosesnya panjang dari awal tuh sampai ini panjang, ketika pengumuman dan diumumkan itu nggak keterima, saya ngerasa sedih juga, karena emang prosesnya lama. Jadi tes TOEFL ITB-nya itu ngurus biaya tes di rumah sakitnya itu, bayar narkoba dan lain-lain kan lumayan panjang dan melelahkan juga. Dan waktu itu pokoknya nggak terima. Terus akhirnya nggak terima ini. Dan di waktu itu ternyata temanku keterima dong. Temanku keterima. Waduh tambah, ya Allah, ini
aduh nggak terima ini gimana ya, sempet down seharian tuh, sempet down seharian, sempet down, nggak semangat, nggak ini gitu kan. Tapi di kali itu ada teman-teman yang tetap support, jadi teman-teman tetap support, tetap mendukung gitu kan, menyemangati. Akhirnya saya memutuskan untuk coba lagi di tahun berikutnya, karena nilai TOEFL ini berlaku sampai 2 tahun. Jadi di tahun berikutnya itu awal di bulan Maret kalau nggak April itu ada pembukaan lagi. Di situ saya manfaatkan untuk saya daftar lagi, saya persiapkan semua memang dari awal. Yang awalnya saya kurang persiapkan, saya persiapkan semua dari awal, berkas-berkasnya. Esai saya perbaiki lagi, saya perbagus, saya menambah wawasan, saya baca-baca terkait artikel-artikel yang berkaitan sama esai yang pernah dulu saya ikuti. Saya coba latihan ngomong untuk diskusi itu gimana, saya coba latihan gimana sih caranya wawancara biar kita itu nggak grogi duluan gitu kan. Jadi saya perbaiki dan sedikit-sedikit ngomong persiapan bahasa Inggris, karena saya mempersiapkan ya agar kalau saya ngomong nanti nggak belibet gitu, dan nggak, kosakatanya nggak cuma itu aja. Nah akhirnya persyaratannya sudah saya siapkan semua, tes administratif alhamdulillah lolos, tapi ada tes baru lagi yang namanya dulu kalau nggak salah mirip-mirip kayak tes psikologi kayak gitu, cuman di situ kita dites secara online. Jadi memang kita ngisi kayak pilihan ganda gitu itu, kemudian ada beberapa pilihan dan jawaban itu yang pertanyaannya diulang-ulang. Jadi jawabannya diacak, namun pertanyaannya ini tetap ada beberapa pertanyaan yang sama, dan ini tujuannya untuk mengetes apakah jawaban kita ini tetap sama atau konsisten gitu atau berbeda. Mirip-mirip seperti itu, kemudian alhamdulillah itu lulus juga, dan terakhirnya sama tes substansi itu. Dan waktu wawancara yang sudah saya persiapkan, ternyata wawancaranya alhamdulillah waktu itu nggak dites bahasa Inggris, jadi lumayan lancar. Dan waktu pengumuman alhamdulillah saya diterima. Waktu itu saya posisi di rumah kalau nggak salah waktu itu. Saya diterima, kemudian saya sujud syukur, saya berdoa sama Allah, saya bersyukur, saya kabari orang tua juga bahwa saya diterima di besok LPDP. Dan waktu berjalan juga ternyata memang proses kuliahnya juga lumayan lama, misalnya harus menunggu dulu, harus ikut persiapan keberangkatan, kemudian tes di pelatihan bahasa dulu, pelatihan bahasa selama 6 bulan, dan akhirnya kuliah itu baru di akhir 2018 itu baru kuliah. Terus kesempatan keluar negeri itu saya dapatkan di semester 3, dan dikala teman-teman saya itu nyobanya itu di mana, di Singapura, kemudian Malaysia, terus Thailand, kok saya dapat kesempatan itu saya apply itu di Korea waktu itu, di Korea Selatan. Nah di situ kok alhamdulillah juga saya dapat teman ya, dari UNER juga. Ini kalau saya bisa bilang dia K-popers lah ya, K-popers. Dia senang lihat musik-musik Korea, dia senang tentang Korea, dan ketika itu saya seperti di brainstorming gitu, ayo ke Korea, yes, Korea kayak gitu kan. Tentu juga saya nggak terlalu senang yang namanya musik Korea, cuman saya juga ngikutin terkait drama-drama Korea. Bisa untuk ke Korea, karena memang satu conference itu dibatasi 5 awardee itu yang boleh ikut. Jadi ketika yang daftar itu keduluan, maksudnya udah banyak yang daftar, pokoknya yang diterima itu 5 yang mendaftar di awal. Nah waktu itu saya ngitung budget juga ya, karena saya dapat dana untuk konferensi internasional itu sekitar maksimal 15 juta. Namun waktu itu yang saya pakai sekitar 11 juta untuk konferensi, biaya konferensinya, kemudian penginapan sama tiket pesawatnya. Nah akhirnya ketika saya pertama kali menginjakan kaki di Korea itu rasanya ternyata
bisa ya saya ke Korea ya? Apa ini untuk ajang pamer nanti di Instagram? Jadi waktu sampai di Korea saya senang sekali, saya bisa ikut international conference di sana, bertemu dengan orang-orang Korea juga, ternyata juga ada orang Indonesia juga di sana, bermain baju juga gitu kan. Dan di sana saya sharing mengenai suku ya, jadi suku yang Indonesia saya sharing di sana. Terus di sana ada acara kayak apa? Visit kayak wisata gitu. Jadi sehari konferensi, sehari digunakan untuk jalan-jalan ke tempat-tempat wisata di Korea. Dan satu harinya lagi itu sebelum pulang saya sempatkan untuk membeli oleh-oleh untuk pulang ke Indonesia begitu. Jadi emang pengalaman pertama dan sangat berkesan sekali ya. Saya mudah-mudahan bisa kembali lagi ke luar negeri lagi. Terus lulus S2 kemudian memutuskan untuk menikah muda. Apa yang membuat kamu memutuskan itu? Sebenarnya bukan memutuskan sih, karena memang udah di planning gitu kan. Jadi udah direncanakan sebisa mungkin nikah di umur 25 tahun. Karena menurut saya ketika saya menikah di umur usia 25 tahun, saya akan menyaksikan anak saya menikah lagi itu ketika umur 50 tahun. Jadi saya masih bisa untuk ya semoga saja nggak meninggal ya. Jadi masih bisa untuk melihat kebahagiaan dari anak saya, masih bisa lihat anak saya waktu nikah, masih bisa menemani sampai dia nikah gitu ya. Momen melepasnya gitu masih bisa ngikutin lah. Jadi kenapa menikah umur 25? Ya mungkin karena itu juga faktor itu dan faktor usia pasangan juga. Jadi usia pasangan waktu itu juga sama, kita 25 tahun, dan waktu menikah dia itu kurang beberapa hari menuju 26 tahun. Paling enggak kita masih sama waktu itu 25 tahun. Dan waktu menikah emang momen paling sakral sih kalau menurut saya, karena waktu itu saya melepaskan beban tanggung jawab dari orang tua, kemudian saya menanggung tanggung jawab yaitu istri, dan apapun yang dilakukan oleh istri saya semuanya itu adalah tanggung jawab saya. Jadi momen itu merupakan momen sakral, momen dimana juga saya sungkem juga sama bapak ibu juga, memohon izin, memohon pamit lah istilahnya kalau di pernikahan itu. Waktu itu saya juga terkenging juga, kayak momen-momen kayak gitulah pokoknya. Jadi di situ dalam hati saya pokoknya saya berjanji ini adalah pernikahan pertama ya, semoga pertama dan terakhir kayak gitu lah ya, kayak gitu. Karena kalau bagi saya sih emang kalau pernikahan maknanya sangat sakral, sangat dalam gitu lah, kayak gitu. Dari sekian banyak pengalaman kemudian nikmat yang sudah kamu dapatkan, kapan kamu merasa ada di titik terendah dalam hidupmu? Titik terendah. Sebenarnya titik terendah itu kalau aku ngomong banyak, tapi aku nggak bisa mutusin itu titik terendah atau enggak. Jadi tak urutin aja dulu ya. Jadi yang pertama waktu momen dulu, aku ingat banget dulu waktu aku nggak masuk jurusan IPA. Itu salah satu momen juga. Waktu itu bapak itu sangat marah sekali karena bapak merasa jurusan IPA ini jurusan yang terbaik. Bapak ini dari IPA dan merasa ketika aku masuk jurusan IPS, aku nih bakal gagal gitu. Karena merasa jurusan IPA ini ada jurusannya orang-orang sukses. Jadi ketika masuk jurusan IPS ya berarti kamu termasuk yang buangan gitu di situ.
dan nggak bakal bisa sukses. Waktu itu bapak marah besar waktu itu ketika masuk jurusan IPS dan merasa kayak rugi gitu, biaya sekolah itu kayak rugi gitu karena masuk jurusan IPS. Waktu itu down banget, tapi ada rasa pengen membuktikan kalau jurusan IPS nanti juga bakal sukses, walaupun aku juga nggak tahu nanti bakal jadi apa. Jadi kayak ngalir aja dari SMA dulu, nggak tahu juga mau jadi apa. Terus waktu ini nggak keterima kuliah, di daftar kuliah bolak-balik tapi nggak keterima. Jadi itu juga momen down juga ketika melihat teman-teman yang lain, oh udah keterima ya, aku belum, udah keterima ya, aku belum. Karena emang SMA 1 Bojonegoro itu merupakan SMA yang favorit di Bojonegoro dan pasti lulusannya itu kebanyakan kuliah. Jadi lihat teman-temanku yang udah pada kuliah itu kayak waktu itu, lo keterima tes tulis, lo keterima tes ini, down juga. Sampai waktu tes terakhir itu bapakku bilang ini uang terakhir, kayaknya itu uangnya minjem juga kayaknya. Jadi uang buat berangkat untuk tes itu, ini uang terakhir buat kamu untuk berangkat ke Surabaya untuk tes, kayak gitu kan. Terus ketika kamu nanti nggak keterima, ya wis gak usah kuliah sih, di rumah ini, bilang kayak gitu. Waktu itu wah kayak suatu motivasi juga buat saya untuk bisa kuliah. Dan waktu itu akhirnya juga endingnya keterima. Jadi ada momen 1, 2, kemudian momen yang ketiga itu ketika yang nggak keterima di LPDP ini, nggak terima di LPDP, sama yang sebelumnya itu ada momen yang pas kuliah. Jadi waktu pas kuliah itu kan di beasiswa PMO, di program mahasiswa wirausaha itu kan dibentuk tim ya waktu bikin usaha, bikinnya baju muslim itu. Ada momen yang namanya momen presentasi di depan para penguji. Jadi kayak intinya penguji yang menguji bisnis kita ini udah jalan apa belum, udah running apa belum gitu kan. Nah harusnya ketika presentasi ini tim Win harusnya lengkap presentasi semua, dan waktu itu nggak ada yang bisa presentasi. Yang bisa presentasi cuma aku dong. Dan disitu dibantai habis-habisan sama pengujinya atau jurinya di BMW itu, bahwasanya bisnisnya nggak jalan lah, kemudian kurang oke dan lain sebagainya. Itu juga down juga waktu itu, karena downnya itu takut kalau disuruh balikin uangnya. Karena uangnya lumayan banyak juga, dan itu udah kepakai untuk beli bahan baku dan jadi baju gitu loh, dan bajunya belum kejual. Dan ketika disuruh balikin uang, bingung juga, wah ini balikin gimana, ini baju ini belum kejual, kok udah dimarah-marahin kayak gini gitu kan. Itu juga momen LPDP itu. Dan di antara momen tersebut ya, yang paling tak rasa mengecewakan sebenarnya sih ya dulu itu waktu masuk jurusan IPS sih sebenarnya, di awal itu. Karena dari awal situ mungkin lebih mentalnya lebih kuat lagi ketika nggak masuk di mana-mana itu, mentalnya lebih kuat lagi untuk bisa dapat meraihnya gitu. Jadi dari awal situ ketika masuk kuliah itu orang tua sudah mulai percaya, mulai ada kepercayaan sampai saat ini gitu ya. Kalau menentukan pilihan ini, pilihan itu orang tua selalu mensupport, orang tua selalu mendukung. Jadi semenjak di jurusan IPS dulu itu, waktu bapakku marah-marah gitu kan, itu sudah ada support untuk kelanjutannya. Jadi mulai di kuliah di Unisa itu kan tanpa biaya juga, kemudian lanjut di LPDP ini tanpa biaya juga, kemudian di samping juga aku waktu kuliah juga usaha juga. Jadi orang tua support untuk pilihan-pilihanku ke depannya. Bagaimana cara kamu mensyukuri semua yang telah kamu dapatkan? Kalau bersyukur sih yang pasti setiap hari ya. Jadi setiap hari ketika selesai sholat itu berdoa. Yang pertama pasti yang saya ucapkan adalah bersyukur. Kemudian ketika di pagi hari saya masih diberikan nikmat hidup. Kemudian yang
saya pelajari juga yaitu tentang sedekah ya, tentang berbagi ya. Berbagi ini dalam artian berbagi dalam banyak hal, nggak cuma uang. Jadi kalau misal kita nggak punya uang, kita bisa berbagi ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita bisa berbagi yang namanya bantuan. Jadi misal teman kita butuh pertolongan apa, kayak gitu kita bisa berbagi. Nah itu mungkin bentuk rasa syukur yang bisa saya lakukan atau yang saya terapkan selama ini. Dan yang terakhir, ada nggak yang ingin kamu sampaikan untuk orang-orang yang merasa hidupnya kurang beruntung atau sedang berada di titik terendah? Berat sih menyampaikan pesan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin ya saya nggak berada di posisinya mereka, jadi saya mengira atau saya merasa banyak orang yang lebih nggak beruntung daripada saya. Makanya saya merasa posisi saya saat ini, kalau menurut saya ya alhamdulillah sudah bisa dibilang cukup. Ya emang kalau dibilang di posisi orang-orang yang lain, karena saya kalau melihat di acara-acara ataupun di kehidupan real life lah, ketika dulu saya mengadakan program yang namanya sebar nasi bungkus, saya membagikan nasi di sekitar wilayah Surabaya dan melihat banyak sekali orang yang kurang beruntung gitu kan. Banyak sekali orang yang beruntung untuk makan sehari-hari pun mereka nggak tahu nanti harus makan apa. Jadi waktu saya bagi nasi di pinggir-pinggir jalan, kepada tukang beca, kemudian pada pemulung, pada yang lain sebagainya. Nah, dan untuk teman-teman yang lain mungkin yang merasa kurang beruntung, yang saya ingin sarankan adalah tetap berusaha semaksimal mungkin. Apa yang bisa kalian lakukan, tetap lakukanlah, karena kita nggak bakal tahu ya, maksudnya nasib orang itu kedepannya seperti apa ya. Jadi mungkin dia sekarang lagi benar-benar tertekan atau lagi memang benar-benar berusaha. Yang jelas tetap lakukan yang memang kalian yakini itu benar, kemudian melakukan keahlian ataupun kemampuan kalian semaksimal mungkin dan berikanlah yang terbaik. Insya Allah nanti hasilnya juga bakal sama dengan apa yang kalian lakukan kayak gitu. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin, walaupun kalian sekarang lagi di titik terendah, tetap bersyukur karena saya yakin masih ada yang lebih rendah lagi. Jadi tetap bersyukur, tetap melihat ke bawah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah, limpahan nikmat, berkat yang diberikannya kayak gitu. Jadi tetap bersyukur, tetap berusaha dan yakinlah insya Allah hasil yang terbaik akan ada di depan kalian. Oke, terima kasih sudah sharing hari ini. Kita sharing lagi.